Shalom, saudaraku. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita belajar untuk setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, maka ketaatan kita itu akan membawa keselamatan dalam diri kita dan juga membawa keselamatan bagi orang-orang sekitar kita. Saudaraku, pagi ini sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan pagi ini membuat kami semakin setia kepada perintah dan kehendak Tuhan, agar kami membawa keselamatan dan berkat bagi diri kami dan orang-orang sekitar kami. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Majus mampir di istana Herodes dan memberitahukan bahwa sedang lahir seorang Mesias, seorang juru selamat, seorang raja dari segala raja, maka Herodes berpesan kepada orang-orang Majus itu, carilah dia, dan setelah engkau menemukan bayi itu, maka kembalilah kepadaku. Beritahukanlah di mana tempat tinggal bayi itu kepadaku, karena aku pun akan menyembah dia. Tetapi saudaraku, di dalam ayat yang kita baca dan kita renungkan pagi ini, dengan tegas dan jelas Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Majus itu untuk melalui jalan lain, untuk tidak kembali kepada Herodes, untuk tidak memberitahukan tempat tinggal bayi Yesus kepada Herodes. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan tahu bahwa Herodes mengatakan, berpesan kepada orang-orang Majus itu dengan pesan yang tidak tulus. Tujuan pesan itu bukan untuk menyembah bayi Yesus, tetapi untuk membunuh, untuk melenyapkan bayi Yesus. Tuhan ingin melindungi, Tuhan ingin membuat rencana keselamatan manusia tetap berjalan dengan baik. Tuhan tidak ingin rencana keselamatan bagi seluruh manusia digagalkan oleh seorang raja yang bernama Herodes. Luar biasanya, saudaraku, orang-orang Majus itu begitu percaya bahwa Tuhan Yesus yang ia jumpai itu adalah benar-benar Mesias. Dan ia percaya dan yakin kalau mereka mentaati, melakukan perintah Tuhan, maka akan membawa kebaikan, maka akan membawa keselamatan bagi dirinya dan bagi semua orang. Dan ia mentaati itu. Ia pulang ke rumahnya, ke tempatnya melalui jalan lain. Ketaatan orang Majus itu, saudaraku, membuat keselamatan di dalam Tuhan Yesus tetap berlangsung sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kita dan semua orang benar-benar diampuni, benar-benar dibebaskan dari belenggu dosa, benar-benar mengalami keselamatan dan pemulihan hidup. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar untuk senantiasa taat, senantiasa melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Karena mari kita meyakini
ketika kita mentaati kehendak dan perintah Tuhan, maka kehendak dan perintah Tuhan yang kita lakukan itu akan membawa keselamatan, akan membawa keberhasilan, akan membawa kepada berkat-berkat yang Tuhan kehendaki untuk kita terima di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita berdoa dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Tuhan, bimbing kami, mampukan kami untuk senantiasa taat kepadamu dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa yang kami alami hari ini, agar kami selamat, agar kami mengalami berkat, agar kami berhasil dalam segala sesuatu, dan jadikan kami berkat Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita belajar taat kepada perintah dan kehendak Tuhan, agar kita tetap semangat mengalami berkat dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.